beberapa bentuk ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, yakni sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Selain itu, Allah juga telah menjanjikan ampunan, rahmat, dan petunjuk bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sebagaimana penjelasannya, yakni artinya, dan kami pasti akan menuju kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bukan berarti ujian dari Allah itu melampaui kemampuannya, namun hal tersebut dikarenakan karena kesalahan dalam memahami dan menyikapi ujian tersebut. Baiklah, beralih ke materi kedua, yakni saudari Maria Luka menjelaskan tentang surah Al-Imran ayat 181. Dengannya kami silakan. Dalam surah Al-Imran ayat 186 ialah ujian terhadap harta dan jiwa. Berikut ini terjemah dan penjelasan ayatnya ialah, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surah Al-Imran ayat 186. Ayat ini menguatkan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Pada ayat ini Allah juga menyatakan bahwa orang yang beriman pasti akan diuji. Ujian ini berdasarkan kadar iman orang tersebut. Semakin tinggi imannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menambah ujiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Berdasarkan ayat ini, ujian yang akan diberikan oleh Allah SWT ialah harta dan jiwa. Harta yang dimiliki orang yang beriman tidak hanya sebagai karunia Allah, namun bisa juga sebagai ujian bagi pemiliknya. Apakah dengan harta tersebut ia mau bersedekah atau membantu orang lain yang membutuhkan? Dan bagi orang yang mengalami kemiskinan, mereka pun diuji terkait harta. Apakah ia tetap bersabar dan berusaha keras dengan cara yang halal dan baik untuk memenuhi kebutuhannya, atau ia justru mengambil jalan pintas dengan usaha yang tidak dihalalkan menurut syarat agar mendapatkan harta atau kekayaan? Ujian selanjutnya dalam ayat ini adalah jiwa, misalnya sakit atau bahkan kematian. Dan yang terakhir adalah gangguan dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin, baik berupa perkataan yang menyakitkan hati, isu yang tidak mengenakan, atau ajakan-ajakan mereka agar mau memeluk agama mereka. Firman Allah, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan dari hati orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Menurut Ibnu Katsir, maksudnya ialah untuk orang-orang yang beriman yang saat itu datang ke Madinah sebelum perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur mereka dari apa yang telah mereka peroleh berupa gangguan yang menyakitkan dari ahli kitab
kamu bersabar dan bertakwa sebagai perintah baik bagi orang beriman pada zaman Nabi Muhammad SAW khususnya maupun seluruh umat Nabi Muhammad SAW pada umumnya untuk bersabar dan bertakwa. Jika mereka semua mampu untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan tetap bertakwa kepada Allah SWT, maka kedua hal tersebut patut diutamakan. Dua hal ini merupakan kunci sukses dalam menjalani kehidupan di dunia. Kayak Ya, baiklah. Itulah materi kedua dari pembahasan kali ini. Dan kami akan menjelaskan tentang penjelasan hadis dari materi kami. Sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis ini menjelaskan mengenai sikap orang-orang yang beriman saat menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang membedakannya dengan orang yang tidak beriman. Suatu sikap yang menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Sikap pertama ialah bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Syukur memiliki dua arti. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Pujian ini muncul dari perasaan puas meskipun kebaikan yang diperoleh itu hanya sedikit. Dalam keseharian, seringkali dijumpai orang yang suka memberi kepada orang lain. Hal itu merupakan ekspresi syukur mereka kepada Sang Pemberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti syukur yang kedua ialah kemudahan dan kelebatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa siapa saja yang merasa puas dengan kebaikan yang diterimanya, meskipun kelihatannya hanya sedikit, ia akan merasa memperoleh banyak sebagaimana tergambarkan dalam kata lebat. Oke, sekian dari saya. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi kami pada siang pagi menjelang siang ini. Dan kami dari kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab dari yang ingin bertanya. Silakan baiklah dari saudara-saudari muslimah. Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terwakil dari Unpad ingin bertanya. jika Allah menyayangi hambanya, khususnya orang yang beriman dan taat kepada Allah, mengapa Allah terus-menerus memberikan ujian berat kepada hambanya, padahal Allah tahu bahwa dia bisa menghadapi itu? Pertanyaan kedua dari orang saya yang bertanya. Kalau bertanya, ini dari saudari Zulfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 atas nama Zulfianti. Baik, saya akan bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menghadapi ujian yang diberikan Allah dan tidak berpikir negatif tentang apa yang diberikan Allah kepada Tadi pertanyaan kedua dari kelompok
sebelah sana. Oh, Reki. Dari kelompok 3 apakah ada? Ya, What? dari kelompok 3. Nggak bisa ya di bawah. Tunggu dulu di sini. Ujian atau cobaan kepada hambanya. Ini.